Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Indah Gumilang Dwinanda. Di video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang interpretasi data seismik, di mana materi ini sering kita jumpai di mata kuliah karakterisasi reservoir. Kita mulai aja ya. Yang pertama, penting untuk kita ketahui yaitu tujuan dari pembelajaran. Di antaranya, mampu memahami dan menyebutkan tahapan interpretasi data seismik dan data sumur untuk karakterisasi reservoir. Nah, materi ini biasanya akan kita ketemui pada minggu ke-11 hingga ke-14, di mana materinya terkait dengan konsep dasar data seismik, refleksi, dan interpretasinya. Interpretasi data seismik biasanya dikerjakan oleh seorang seismic interpreter. Nah, seismic interpreter yang ideal adalah seseorang yang menggabungkan antara ilmu geologi dan geofisika yang kemudian memahami sepenuhnya proses dari pembentukan hingga penjalaran gelombang seismik, efek perekaman, dan proses data. Adapun Alamsyah di tahun 2013 pernah berkata bahwa the ideal interpreter probably does not exist, yang artinya karena banyak interpreter yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik di bidang geologi dan geofisika. Namun sayangnya tidak semua pengetahuan dan pengalaman tersebut berada pada satu individu. So, alternatif terbaik untuk menjadi seorang seismic interpreter adalah dengan bekerja sama dalam satu tim sebagai seorang ahli geologi dan geofisika dalam satu proyek. Adapun tahapan interpretasi data seismik dan data sumur antara lain, pertama, preview data seismik dan data sumur, yang kedua, well seismic tie, ketiga, identifikasi struktur pada data seismik, keempat, korelasi struktur dan stratigraphy pada data sumur, yang kelima, time to depth conversion, yang keenam, identifikasi reservoir, dan yang terakhir, mapping. Review data merupakan langkah awal yang penting untuk dilakukan dengan tujuan mengetahui jenis data yang dimiliki dan metode yang cocok untuk digunakan dalam interpretasi data seismik. Adapun jenis-jenis data yang biasa kita temukan diantaranya ada data seismik berupa data gather, data pre-stack, data post-stack, enhancement, dan lain-lain. Kemudian ada data sumur atau pemboran, diantaranya ada wireline log, matlog, data core, dan lain-lain. Kemudian ada data engineering, diantaranya ada data produksi, data tekanan formasi, dan yang lain-lain. Dan yang terakhir seperti data pendukung lainnya, seperti data geologi lokal dan regional. Nah, masing-masing data mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing, khususnya data seismik dan data sumur yang mempunyai perbedaan dalam hal skala dan satuan. Sehingga perlu untuk diintegrasikan untuk pendekatan tersinergi. Adapun pendekatan itu bisa kita bagi menjadi pendekatan konvensional atau pendekatan terkalibrasi. Nah, berikutnya ini merupakan contoh preview data seismik dan data sumur. Jadi, sebelum kita memulai seluruh pekerjaan, penting untuk kita melist data apa saja yang sudah kita miliki. Misalnya seperti data tabel sumur. Kita akan buat ada berapa sumur yang kita miliki. Misal ada 3 ya kita buat. Pada data itu ada memiliki 3 sumur yang terdiri dari data checkshotnya, matlognya, composite lognya, wireline and petrophysics lognya, atau data sumur tersebut apakah memiliki survei deviasi atau merupakan sumur vertikal. Kemudian kita juga penting untuk mengetahui tabel data wireline lognya, diantaranya jenis lognya seperti apakah sumur tersebut memiliki log gamma ray, apakah log sumur tersebut juga memiliki log sonic, caliper, neutron porosity, density, resistivity, ataupun log lainnya. Lalu yang tidak kalah penting, kita juga perlu untuk mengetahui identifikasi dari data seismik seperti luas data seismiknya ataupun jenis dari data seismiknya, apakah data seismik 3D ataupun data seismik 2D. Kemudian kita juga perlu tahu nih gambaran titik lokasi dari sumur tersebut, sehingga kita memerlukan denah base map dari setiap sumur yang kita miliki dan base map dari si data seismik seperti pada tampilan layar tersebut. Next. Nah, jika di layar terlihat bahwa ada overview data seismik.
kita bakal overview sedikit di mana data seismik itu jika pada sumbu X terdapat offset dengan satuan meter atau biasa kita dan juga bisa kita lihat itu ada trace number-nya. Sementara untuk sumbu Y-nya ada travel time atau waktu dengan satuan milisecond. Dan kemudian kita juga bisa melihat adanya amplitude atau wigglesnya dari si gelombangnya tersebut yang terlihat ada dua warna yaitu merah dan biru. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui pada data seismik tersebut penting untuk kita mengetahui definisi dari setiap bagian-bagian data seismik. Adanya amplitudo yaitu selisih antara titik maksimum gelombang dan titik nol. Kemudian ada peak atau puncaknya yaitu defleksi positif atau ke atas dari gelombang. Lalu ada trough yaitu defleksi negatif atau ke bawah dari gelombang. Lalu ada resolusi didefinisikan sebagai jarak minimum antara dua objek yang dapat dipisahkan oleh gelombang seismik dan berhubungan erat dengan fenomena intervensi. Kemudian bisa dilihat bahwa untuk data seismik sendiri terdiri menjadi jika dia data 3D seismik terdiri dari beberapa bagian, ada inline, ada crossline, dan juga ada size crop section, di mana itu menandakan bahwa dia memiliki 3 sumbu di antara sumbu X, sumbu Y, dan juga berupa waktu. Kemudian ada lagi nih, kalau travel time sendiri seperti yang kita tahu itu akan membentuk suatu peta nantinya, akan menghasilkan suatu peta yaitu peta struktur di mana kita nanti bisa tahu apakah pada data seismik tersebut terlihat adanya struktur seperti patahan atau seperti salt dome dan lain-lain. Kemudian ada juga amplitudo yang nantinya akan menghasilkan litologi dari si data seismik ini sendiri. Kemudian untuk frekuensi sendiri itu merupakan sebuah modal untuk kita mendefinisikan suatu resolusi dari si data seismik. Kemudian ada overview data log, di mana overview data log ini berarti kita nge-overview data log yang terdapat pada data sumur. Nah, sebenarnya pada data sumur untuk awal mula ini, data sumur itu kita sangat penting banget tahu tentang triple combo yang biasanya disebut dengan triple combo, di mana diantaranya itu terdapat log kaliper dan gamma ray yang terdapat pada satu kolom, lalu ada log resistivity log dari yang kecil, sedang, lalu yang besar, lalu ada neutron porosity dan densitas di kolom berikutnya. Nah, log kaliper sendiri itu berguna untuk mengukur diameter lubang bor dan dapat juga mengoreksi pembacaan log. Sementara log gamma ray berguna mengukur radiasi alami yang dipancarkan oleh batuan, batu bara dengan kualitas baik dan batu pasir bersih atau clean sandstone yang memiliki tingkat radiasi alami yang sangat kecil. Kemudian untuk log resistivity berguna untuk mengukur sifat batuan dan fluida pori di sepanjang lubang bor dengan mengukur sifat tahanan kelistrikannya. Lalu ada log neutron porosity atau NPI berguna untuk mengukur indeks hidrogen yang terdapat pada formasi batuan. Dan yang terakhir ada log densitas atau density berguna untuk mengukur densitas batuan di sepanjang lubang bor. Jadi dari ketiga triple combo log ini sendiri kita bisa mengetahui mana daerah yang reservoir dan non-reservoir, lalu mana daerah yang memiliki fluidanya, mana daerah yang terisi oleh batu bara, mana yang ada terindikasi ada gas ataupun ada oil di dalamnya gitu. Nah, tahapan berikutnya yaitu well seismic tie. Well seismic tie ini jika di bahasa Indonesia kan berarti pengikatan data sumur dan data seismik. Seperti yang kita tahu, data sumur itu memiliki satuan kedalaman meter, sementara data seismik memiliki satuan dengan kedalamannya sendiri berupa waktu. Sehingga kita harus menyamakan kedua satuan tersebut. Jadi tujuan dilakukannya well seismic tie ini adalah untuk meletakkan horizon seismik dengan skala waktu pada posisi kedalaman yang sebenarnya dan agar data seismik dapat dikorelasikan dengan data geologi yang lainnya yang umumnya diplot pada skala kedalaman. Teknik pengikatan yang umum dipakai adalah dengan memanfaatkan seismogram sintetik dari hasil survei kecepatan atau well velocity
survey. Data sumber yang diperlukan untuk well seismic tie diantaranya ada data sonic, densitas, well velocity survey, dan ada dua macam survei kecepatan atau well velocity survey, yaitu data check shot survey dan data VSP atau vertical seismic profiling. Nah, sebelum kita memulai well seismic tie, kita harus membuat seismogram sintetik terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu bahwa data sumur dan data seismik memiliki domain yang berbeda, sehingga kita perlu membuat suatu seismogram sintetik atau seismogram buatan untuk menyamakan domain tersebut. Nah, cara dari pembuatan seismogram sintetik ini yaitu dengan sonic log yang telah dikalibrasi oleh data check shot, kemudian kita kalikan dengan log densitas sehingga kita akan mendapatkan log acoustic impedance. Nah, dari nilai log acoustic impedance itu sendiri, perbedaan antara dua lapisan dari nilai log acoustic impedance, maka akan didapatkan log koefisien refleksi. Dari log koefisien refleksi ini sendiri lalu kita konvolusikan terhadap waveletnya. Lalu maka didapatkanlah hasil dari seismogram sintetik. Kemudian setelah didapatkan seismogram sintetik, ini merupakan contoh well seismic tie. Lalu kita dapatkan correlation-nya, yaitu berupa 0,7, dan korelasi ini kalau bisa itu di atas 0,5 atau 0,6. Namun tergantung juga dengan data yang kita dapatkan. Lalu dengan frekuensi dominan yaitu 26 Hz dengan average tuning thickness yaitu sebesar 107,9 dan average velocity sebesar 11.237, sekian. Nah, gimana nih teman-teman? Udah mulai pusing belum? Untuk slide berikutnya kita lanjut part 2 ya. Assalamualaikum.